Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Nah, selamat datang di video pembelajaran IPA. Nah, pada kesempatan ini saya, Pak Arifin, akan menjelaskan mengenai gerak pada tumbuhan. Nah, sebelum adik-adik belajar tentang gerak pada tumbuhan, adik-adik perlu tahu kompetensi inti dan tujuan pembelajaran dari materi ini. Kompetensi inti pada materi ini adalah kompetensi inti 3.1, yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Adapun tujuan pembelajaran yang perlu dicapai setelah adik-adik menyaksikan video ini adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajarannya mendeskripsikan jenis gerak pada tumbuhan di lingkungan sekitar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba perhatikan tayangan video berikut ini. Dari tayangan video tadi, tentunya adik-adik memiliki banyak sekali pertanyaan. Nah, misalkan, 1. Apa yang menyebabkan daun putri malu menutup saat disentuh? Yang 2. Bagaimana gerakan tumbuhan yang lainnya? Apakah sama dengan putri malu? Yang ketiga adalah apa yang menyebabkan tumbuhan dapat bergerak? Nah, semua pertanyaan dari adik-adik dan rasa penasaran adik-adik, mari kita bahas bersama pada materi gerak pada tumbuhan. Adik-adik, bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, hewan, tumbuhan, bahkan manusia melakukan aktivitas bergerak. Namun, dapat kita lihat hewan dan manusia bergeraknya cenderung menyebabkan perpindahan tempat. Nah, sehingga gerak semacam itu disebut gerak aktif. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan melakukan gerakan pasif. Nah, hal ini disebabkan karena gerak yang dilakukan oleh tumbuhan cenderung tidak berpindah tempat. Nah, pergerakan yang dilakukan oleh tumbuhan merupakan suatu respon terhadap suatu rangsangan. Nah, rangsangan itu dapat berasal dari dalam atau dari luar tubuh tumbuhan. Berdasarkan asal datangnya rangsang, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gerak endonom, yang kedua gerak higroskopis, yang ketiga adalah gerak esionom. Nah, mari kita bahas satu persatu. Gerak endonom. Nah, endo artinya dalam. Hal ini gerak pada tumbuhan yang rangsangannya berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Kemudian, gerak higroskopis terjadi akibat perubahan kadar air di dalam sel yang tidak merata. Dan yang terakhir adalah gerak esionom yang merupakan gerak yang disebabkan oleh rangsangannya berasal dari luar tubuh tumbuhan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gerak endonom. Nah, gerak endonom itu adalah gerak yang rangsangannya berasal dari dalam tubuh tumbuhan tersebut. Contohnya adalah gerak kloroplas yang berkeliling atau berotasi pada sel hidrilla. Nah, coba adik-adik perhatikan pada gambar A. Gambar A itu adalah merupakan gambar hidrilla atau tumbuhan air yang biasanya ada di kolam atau
ataupun di akuarium. Nah, ketika adik-adik melihat daun hidrilla di bawah mikroskop, maka akan nampak seperti gambar B. Nah, pada gambar B ada butiran-butiran atau berbentuk bulat yang berwarna hijau, itu disebut sebagai kloroplas. Nah, kloroplas ini akan bergerak, berkeliling atau berotasi akibat adanya gerakan sitoplasma. Nah, oke, sudah paham dari sini? Oke, selanjutnya yang kedua adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan karena perbedaan kadar air. Contohnya adalah gerakan pecahnya buah polong-polongan, seperti pada gambar A. Di situ terlihat ada buah polong-polongan, atau contoh pada gambar itu adalah kedelai yang mana kulit buahnya terbuka. Nah, hal ini disebabkan karena perbedaan kadar air pada sel-sel kulit buah. Yang kedua adalah membukanya dinding sporangium tumbuhan paku, seperti pada gambar yang B. Nah, di situ terlihat ada sporangium atau kotak spora yang mana sel-selnya mengalami perubahan kadar air sehingga sel-sel yang menyusun dinding sporangium pecah dan akhirnya spora keluar. Nah, itu termasuk dalam gerak higroskopis. Oke, selanjutnya yang ketiga, gerak esionom. Oke adik-adik, untuk gerak esionom berdasarkan respon geraknya, gerak esionom dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama adalah gerak tropisme. Gerak tropisme itu apa? Gerak tropisme adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh rangsang. Kemudian yang kedua adalah gerak nasti. Nah, gerak nasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh rangsangan. Dan yang ketiga adalah gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh rangsangan. Nah, dari sini adik-adik harus bisa membedakan antara tropisme, nasti, dan juga taksis. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gerak tropisme. Gerak tropisme berdasarkan macam-macam atau jenis-jenis rangsangannya dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah fototropisme, yang kedua adalah geotropisme, yang ketiga tigmotropisme, yang keempat hidrotropisme, dan yang terakhir adalah kemotropisme. Yang pertama adalah fototropisme. Fototropisme merupakan gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya apa? Contohnya adalah gerak ujung batang tumbuhan menuju ke arah datangnya cahaya. Nah, seperti pada gambar berikut ini, di situ terlihat adanya biji yang sedang berkecambah dan batangnya tumbuh menuju ke arah datangnya cahaya. Untuk lebih jelas mengetahui dan atau memahami gerak dari fototropisme, coba perhatikan video berikut ini. Sudah paham dengan gerak fototropisme? Nah, sekarang kita lanjut ke gerak yang kedua, yaitu gerak geotropisme. Geotropisme merupakan gerak yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Nah, kira-kira adik-adik tahu contoh dari gerak geotropisme? Ya, benar sekali, yaitu gerak akar menuju ke pusat bumi. Nah, bagaimana gerak tropisme itu terjadi?
Coba perhatikan tayangan berikut ini. Next. Bagaimana adik-adik sudah paham tentang gerak geotropisme? Nah, di sini Pak Arifin memberikan catatan bahwa gerak tropisme itu ada dua macam sebenarnya. Nah, yaitu tropisme positif yang arahnya mendekati rangsang, tropisme negatif yang arah menjauhi rangsangan. Nah, jadi biasanya dalam soal untuk menentukan fototropisme dan geotropisme ada istilah lain, yaitu tentang geotropisme negatif dan fototropisme negatif. Jadi di sini adik-adik tidak perlu bingung lagi, bahwa fototropisme sama dengan geotropisme negatif. Karena kalau kita melihat gerak fototropisme adalah gerak menuju ke cahaya, sedangkan kalau geotropisme menuju ke pusat bumi. Sedangkan kalau geotropisme negatif berarti lawan dari geotropisme. Begitu pula dengan geotropisme sama dengan fototropisme negatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hidrotropisme. Nah, hidrotropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh sumber air. Nah, contohnya adalah gerak akar yang menuju ke sumber air seperti pada gambar berikut. Pada gambar tersebut terlihat ada akar yang bergerak menuju ke sumber air. Nah, gerakan itu disebut hidrotropisme. Dan selanjutnya adalah gerak tikmotropisme atau yang sering disebut seismotropisme. Nah, gerakan ini dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan atau getaran. Contohnya adalah gerak sulur tanaman seperti mentimun, anggur, atau sirih. Nah, biasanya tanaman-tanaman tersebut memiliki sulur untuk dia bisa bergerak merambat pada batang yang menjadi penyangga. Nah, contohnya pada gambar seperti ini. Nah, di situ sudah ada keterangan bahwa itu termasuk sulur atau yang disebut sulur dari tanaman yang melilit pada batang. Yang terakhir untuk tropisme adalah kemotropisme. Kemotropisme adalah gerakan tropisme yang rangsangannya dipengaruhi oleh zat kimia. Nah, contohnya ini bisa gerakan akar menuju ke sumber nutrisi atau gerakan bulu serbuk sari menuju ke sel telur. Tentunya adik-adik pernah belajar mengenai penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, kalau kita lihat gambar tersebut, ketika serbuk sari jatuh ke kepala putih, maka serbuk sari akan berkecambah membentuk bulu serbuk sari, yang nantinya bulu serbuk sari akan menuju ke sel telur. Nah, karena apa? Karena sel telur mengeluarkan senyawa kimia tertentu untuk menarik sel serbuk sari. Gerakan semacam itu disebut sebagai gerakan kemotropisme. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam gerak nasti. Nah, masih ingat apa tadi gerak nasti? Ya, gerak nasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arahnya tidak ditentukan oleh arah rangsangan. Nah, macam-macam dari gerak nasti ada 5 yang akan kita bahas, yaitu fotonasti, termonasti, tikmonasti, niktinasti, dan yang terakhir nasti kompleks. Nah, yang pertama adalah fotonasti. Fotonasti adalah gerakan nasti yang rangsangannya itu berupa cahaya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah mekarnya bunga pukul 4 pada saat sore hari. Nah,
Mengapa bunga pukul 4 mekar saat sore hari? Nah, di sini ternyata untuk bunga pukul 4 mekar, dia memerlukan intensitas cahaya yang rendah, sehingga dia akan mekar pada sore hari sampai dengan malam hari. Nah, kemudian pada keesokan harinya, karena intensitas cahaya tinggi, maka bunga pukul 4 akan menguncup kembali. Nah, selanjutnya adalah termonasti. Nah, termonasti adalah gerakan nasti yang rangsangannya berupa suhu. Nah, contohnya apa ya? Contohnya adalah mekarnya bunga tulip saat musim semi. Nah, akibatnya kenapa kok musim semi bunga tulip banyak yang mekar? Karena pada saat musim semi suhunya menjadi hangat, dan ini merangsang bunga tulip untuk mekar atau untuk berbunga. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tikmonasti atau yang disebut seismonasti. Nah, tikmonasti ini adalah gerakan tumbuhan yang rangsangannya berupa sentuhan atau getaran. Nah, seperti yang sudah adik-adik lihat pada tayangan yang pertama, bahwa daun dari tumbuhan putri malu jika disentuh maka daunnya akan mengatup. Nah, seperti pada gambar berikut ini. Nah, sekarang kita harus menjawab bagaimana bunga putri malu jika disentuh daunnya jadi mengatup. Nah, mari kita bahas. Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan kalian mengenai mengapa bunga putri malu jika disentuh daunnya mengatup. Nah, di sini penjelasannya adalah ketika daun putri malu dikenai rangsangan menyebabkan aliran air dan ion pada ketiak daun. Nah, hal ini akan menyebabkan kadar air pada ketiak daun berkurang, sehingga tekanan turgornya mengecil dan mengakibatkan daun putri malu mengatup. Bagaimana adik-adik? Nah, pertanyaan kalian sudah terjawab bukan? Nah, selanjutnya kita akan membahas gerak nikti nasti. Nah, gerak nikti nasti adalah gerak nasti yang rangsangannya berupa suasana gelap atau malam. Coba perhatikan jika kalian memiliki tanaman lamtoro, pete Cina, atau bunga merak di sekitar lingkungan rumah kalian. Nah, coba perhatikan daunnya apakah ada perbedaan saat siang hari dan malam hari. Nah, tentunya berbeda karena pada saat siang hari daun dari lamtoro, pete Cina, bunga merak akan terlihat segar seperti pada gambar ini. Nah, kemudian ketika pada sore hari menjelang malam, daun lamtoro, pete Cina, bunga merak akan mengalami perubahan, yang mana daunnya akan mengatup. Nah, karena suasana gelap ini menyebabkan perubahan tekanan turgor pada ketiak-ketiak daunnya, sehingga daun akan mengatup. Oke. Untuk nasti kompleks adalah gerakan nasti yang terakhir, yaitu gerakan pada tumbuhan yang diakibatkan oleh beberapa rangsangan. Nah, contohnya adalah gerak membuka dan menutupnya stomata yang diakibatkan oleh rangsangan perubahan atau perbedaan kadar air, suhu, dan juga cahaya. Contohnya apa untuk gerakan nasti kompleks? Adalah gerak membuka dan menutupnya stomata. Nah, proses membuka dan menutupnya stomata tentunya akan dibahas pada saat materi respirasi pada tumbuhan. Kemudian, macam-macam gerak taksis. Nah, ini adalah gerak tropisme yang terakhir. Nah, gerakan taksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, gerak taksis dibagi menjadi dua, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Mari kita bahas. Nah, yang pertama adalah fototaksis. Fototaksis adalah gerakan taksis yang rangsangannya berupa cahaya. Contohnya apa? Contohnya adalah gerakan Euglena viridis mendekati cahaya, seperti pada gambar berikut ini. Nah, Pak, Euglena viridis itu apakah termasuk tumbuhan? Nah, Euglena viridis
adalah golongan protista yang menyerupai tumbuhan atau yang sering kita sebut tumbuhan tingkat rendah. Nah, karena dia memiliki kloroplas untuk melakukan fotosintesis, maka dia akan bergerak menuju ke sumber cahaya jika ada cahaya. Nah, gerakan semacam itu disebut sebagai gerakan fototaksis. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kemotaksis. Nah, kemotaksis adalah gerakan yang disebabkan oleh rangsangan zat kimia. Nah, seperti apa? Contohnya adalah gerakan spermatozoa pada lumut ataupun paku menuju ke sel telur. Nah, mengapa spermatozoa dapat menuju ke sel telur? Karena sel telur akan menghasilkan senyawa kimia untuk menarik spermatozoa. Nah, adik-adik, itulah tadi pembahasan kita mengenai gerak pada tumbuhan. Nah, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah tumbuhan mampu melakukan gerak pasif. Oke. Yang kedua, gerak pada tumbuhan disebabkan oleh rangsangan baik dalam maupun luar tubuh tumbuhan. Yang ketiga adalah berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan terdiri dari gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Dan yang keempat adalah berdasarkan respon gerak yang dilakukan, gerak esionom dibagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Oke adik-adik, demikianlah pembahasan kita mengenai gerak pada tumbuhan. Nah, Pak Arifin berharap setelah pembahasan ini kalian sudah mengerti dan mengetahui dan dapat mendeskripsikan gerak pada tumbuhan. Nah, demikian video pembelajaran dari Pak Arifin. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.